Hukum Taurat mana yang kami langgar? Kami tidak perlu menjalankan hukum Taurat. Hukum Taurat bukan untuk kami kok. Kami bukan orang Yahudi. Yang anehnya ibu yang sok-sok mengklaim punya hukum Taurat yang punya orang Yahudi. Apa hukum Taurat yang ibu jalankan? Dalam hukum Taurat yang pertama saja, menyembah itu hanya kepada satu-satunya Tuhan Bani Israel. Sejak kapan Yesus itu Tuhannya Bani Israel? Sejak kapan orang Bani Israel menyembah Roh Kudus? Ibu bilang kami melanggar Taurat. Sementara ibu yang sok-sok mengklaim mengikuti ajaran Yesus dengan hukum Taurat. Hukum Taurat yang pertama aja kalian langgar. Sejak kapan orang Yahudi itu menyembah Roh Kudus dan menyembah anak manusia seperti yang kalian lakukan? Tuhannya cuma YHWH saja. Lah Tuhan Anda, Yesus juga, Roh Kudus juga, Bapa juga. Apa itu namanya? Jadi kalau kita bicara ini Bu, kita mengerti dulu dengan apa yang kita bicarakan. Makanya dari tadi saya minta umat Kristen yang awam itu hanya bertanya. Karena saya yakin kalian tidak ngerti apa-apa tentang agama kalian. Buktinya ibu ngomong barusan. Dalam 2 Efesus pasal 15. Efesus pasal 2 ayat 15. Dengan matinya Yesus telah batallah hukum Taurat. Kalian yang membatalkan hukum Taurat. Bukan kami. Kami ngapain batalkan hukum Taurat? Kami tidak pengikut Taurat kok. Kami mengikuti Al-Quran. Sejak kapan ada perbedaan antara ajaran Taurat dengan Al-Quran? Kami juga dilarang membunuh. Dilarang untuk berdusta. Kecuali dalam 3 hal. Ibu pikir Yahudi itu tidak mengenal dusta putih. Orang Yahudi itu boleh berbohong kalau untuk menyelamatkan dirinya. Bahkan kalian pun yang sok-sok nggak bisa berbohong ini. Licik lah, cerdik lah seperti ular. Tulus lah seperti merpati. Udahlah Bu. Ibu itu mending bertanya saja tentang Kristen. Biar saya ajarkan ibu tentang Kristen. Karena saya pastikan umat Kristen itu tidak paham tentang Kristen. Saya kalau tanya tentang ibu, tentang Kristen nanti. Ibu mencret. Mending ibu tanya biar dapat ilmu gitu loh. Jangan sok-sok menjelaskan tapi ibu nggak pernah belajar. Malu nanti ibu depan kami. Saya nggak mau saya tidak mau mempermalukan ibu. Ya, silakan. Mending tanya aja Bu. Daripada ibu menjelaskan kekristenan nanti babak belur depan saya nanti. Silakan. Enggak, saya ya menjawab apa yang saya tahu aja. Ya udah kalau gitu apa ajaran Yesus yang ibu ikuti? Katanya ibu bukan kan antikristus. Iya, saya yang menjawab yang tahu aja kan gitu. Tadi kan ibu bilang siapa tadi si Arab atau siapa itu yang ibu bilang ya? Itu ini itu berdusta Rahab, gitu ya. Rahab. Yesus, Rahab Rahab. itu berdusta. Ya, Yesus berdusta. Mereka berdusta, tapi ajaran Yesus pada umatnya jangan berdusta. Itu. Berarti Yesus ibu tidak konsisten. Dengar. Berarti Tuhan ibu ini blunder. Makanya saya bikin tema Yesus blunder. Bentar. Dengar. Bu, kalau Yesus mengajarkan jangan berdusta, tapi dia sendiri berdusta, ini namanya apa? Ini namanya adalah seseorang yang munafik. Yang saya tanyakan itu apa ajaran Yesus yang ibu ikuti? Katanya ibu bukan antikristus. Kok kemana-mana? Saya cuma tanya, ajaran di gereja yang selama ini kalian rutin lakukan Natal setiap tanggal 25 Desember di gereja joget-joget nyanyi berdoa seperti ini. Itu yang ngajarin siapa? Katanya nggak mau dikatakan antikristus. Kami mengikuti apa yang dihukum di Taurat itu tadi. Itu perintah. Di mana di hukum Taurat disuruh ke gereja? Di mana di hukum Taurat disuruh ke jadi merayakan Natal mana? Ikuti dulu itu yang perintah. Mana ibu? Bu, itu coba tadi, sebutkan 10 hukum Taurat. jangan berzina. Tapi ajaran kan udah aku bilang tadi. Ajaran Yesus mengatakan jangan ini, jangan ini. Kalau misalnya sempatlah Yesus mengatakan kau bunuhlah ini, pepetlah, perangilah, ya peranglah selamanya. Sedangkan ada apa ini ibu ini ngomong apa sih Bu? Sedangkan kalau jadi orang itu kalau ngomong tuh membunuh. Inilah kenapa umat Kristen ini mereka tersesat sampai sekarang. Apa yang diomongkan kan dia nggak ngerti bahasa Indonesia aja mereka. Soan ngaku-ngaku pengikut Yesus. Ajaran apa dari Yesus yang Anda ikuti? Itu yang saya tanya. Ajaran Yesus yang Anda ikuti di gereja itu apa? Ini ngomong dulu. Sembarangan nanti ketampol kita mulu. Ditanya ibu, ajaran Muhammad itu apa? Ajaran
Ajaran Nabi Muhammad itu adalah melindungi barang siapa yang tetangganya. Mukmin yang baik itu adalah yang bahkan tidak boleh tetangganya tersakiti oleh tangan dan lisannya. Seorang istri, seorang suami yang terbaik menurut Nabi Muhammad, menurut Allah adalah yang paling baik kepada istrinya. Jadi kalau kau tanya tentang ajaran Nabi Muhammad, kau bisa merdeka, bisa tenang kau di Indonesia gara-gara ajaran Nabiku. Nabiku mengajarkan diwajibkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Makanya para pahlawan nasional itu berperang. Coba kalau Kristen yang jadi mayoritas waktu itu, karena kau itu bukan pengikut Yesus tapi pengikut Paulus, kau tunjukkan sama ajaran yang diajarkan Yesus yang kau ikuti di gereja. Kok sulit kali kau menjawab? Apa yang kau baca barusan itu? Bilai kali ingin menghujat Nabi Muhammad. Saya bertanya kepadamu. Ingin kutanya dulu. Aku lagi gak mau kau tanya. Diam kau. Nabi Muhammad aja. Nabi Muhammad mengajarkan kau supaya perempuan ini dihargai. Nabi Muhammad itu dia menghalalkan Inilah kenapa darah. Kristen di kaum kita ini tidak ada otaknya. Ketik menghalalkan darah bapak kau. Kalau menghalalkan darah udah mati kau. Ya. Nabi kami tidak memerintahkan meminum darah, tidak diharam, bahkan itu haram minum darah. Nah, kenapa orang Kristen ketika di depan kita itu roh setan dalam dirinya itu, ya, yang dituhankannya itu, di kita tuh roh setan loh, di hidungnya tapi roh Tuhan. Kenapa mereka birahi kali ketika ditanya agamanya? Mereka bicara tanpa data, sembarangan, dan mereka tidak tahu apa yang mereka omongkan karena memang mereka ini tidak mampu membela kehormatan Tuhannya. Kita tanya baik-baik, katanya kau Kristen. Apa ajaran Yesus yang kau ikuti? Kemana-mana kau lari. Ke Nabi Muhammad kau lari. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, udah jadi budak Belanda kau. Karena di Kristen lah diajarkan untuk patuh kepada penjajah. Karena di Kristen lah diajarkan untuk kau tidak boleh melawan orang jahat kepadamu. Penjajah kau cium kudus. Karena Nabi Muhammad mengajarkan wajib berperang, kalau diperangi kau bisa merdeka. Yesus mengajarkan. Saya tanya samamu, apa? Jangan berzina. Oke, sekarang ku tanya. Udah satu aja, nggak usah banyak-banyak. Duh, Bu, Ibu kalau Ibu PA sendiri aja lah. Ini room diskusi. Ketika Yesus mengajarkan jangan berzina, kalau kau berzina dengan bapakmu, apa hukumannya dari Yesus? Coba jawab. Jawab. Di mana? Kalau kau tidur, Yesus larang berzina kan? Dengar dulu. Kalau ngomong tuh dengar orang ngomong. Iya, saya tanya, kalau kau berzina dengan bapakmu, apa hukumannya dari Yesus? Tidak akan terlaksana. Ya mana hukuman Yesus? Kalau kau sebagai Kristen, tapi saya tanya, kalau kau Kristen, dan anak itu berzina. Saya tanya, Kristen ini memang nggak bisa bahasa Indonesia. Yang kutanya itu, kalau kau ibu sebagai Kristen, tiba-tiba kau berzina sama bapakmu, apa hukumannya dari Yesus? Katanya nggak boleh sama Yesus berzina. Tidak ada. Apa hukumannya? Pernah terlaksana perzinahan antara anak dan bapak di dalam Kristen. Ada. Yehuda dengan Tamar berzina. Ada. Nggak ada di Islam. Nenek moyang Tuhanmu berzina, ya. Yang berzina itu nenek moyang Tuhanmu. Nenek moyang Tuhanmu Yehuda berzina dengan Tamar menantunya. Nenek moyang Tuhanmu itu bahkan mengambil bini orang. Daud ngambil bini orang. Jadi kalau kau bicara di Islam itu apa ini perempuan? Janganlah jadi perempuan sundal di sini loh. Kalau mau ngomong tuh yang jelas. Saya tanya sama kau sekali lagi, apa ajaran Yesus yang kau tuhankan itu, yang kau jalankan di gereja apa? Kau bilang jangan berzina. Aku tanya, kalau kau berzina dengan bapakmu, emang kau diapain sama Yesus? Dimarahin Yesus? Apa hukumnya bagi orang Kristen berzina? Di perzinahan kan udah ku bilang. Kutanya kalau orang Kristen berzina, memangnya apa hukumannya dari Yesus? Perlu. Inilah kau nggak ngerti. Ini ku jawab. Menurut Yesus, perempuan berzina itu diampuni, dibiarkan. Makanya ku bilang, sebenarnya Yesus melarang berzina, tapi juga mengizinkan berzina. Kenapa? Karena Yesus tidak menghukum perempuan berzina. Kalau yang konsisten itu kayak Tuhan saya, dilarang berzina, kalau berzina hukum hududnya dirajam sampai mati. Sementara Tuhan kau melarang wanita berzina, tapi ketika perempuan berzina tidak diapa-apakan. Artinya Tuhan kau itu pada saat melarang orang berzina juga membiarkan dan melegalkan perzinahan karena tidak memberi hukuman.
Yesus ketika bertemu dengan perempuan yang berzina, Yesus tidak hukum perempuan itu. Kenapa? Karena Yesus memang tidak menghukum perempuan sundal, bahkan pesundal lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya kutanya, ketika Tuhanmu melarang berzina, memangnya kenapa kalau kau berzina dengan bapakmu? Diapakan Yesus kau? Di dunia ini kau Yesus diapakan? kami tidak mengajarkan Diapakan? perzinahan, tapi mengambil. Kalau kita diskusi itu, bagusnya itu tuh kita saling mendengarkan. Maksudnya ketika Dinda bicara, saya dengarkan, saya bicara atau memanggil Dinda, Dinda tolong dengarkan juga. Karena kalau Dinda bicara sendiri, takutnya nggak pakai headset, saya nggak tahu tuh, headsetnya rusak mungkin. Jadi kita tuh saling TikTok aja. Dinda ngomong, saya dengarkan. Saya ngomong, tolong Dinda dengarkan. Kira-kira bisa nggak kayak gitu? Iya, jadi penjelasan saya udah jelas ya. Mengenai Yesaya 53 ayat 10 tadi. Soalnya orangnya lain yang hadir. Yang hadir waktu itu Bang Goto sama satu lagi ya. Oh iya, itu tadi obrolan tadi dengan Bang Goto dengan Bang Kata Bible ya? Iya, jadi itu orangnya udah lain, tapi di sini masih menurut ada Dinda sih, Evita, ya. Menurut Dinda Evita, Kata Bible ini ganteng nggak? Lumayan. Oke. Nah, jadi kalau hostnya ganteng, gini, saya udah sering lihat orang ganteng. Oh, sudah sering temenan sama artis, aktor. Jadi gini Dinda, kalau sudah melihat hostnya ganteng, jangan rusak kegantengan hostnya dengan cara bicara sendiri tanpa mendengarkan. Bisa? Kita saling mendengarkan. Begini, orang bukan cuma dilihat dari gantengnya ya, tapi satu moral, setidaknya gantengnya ya setidaknya cara gantengnya berpikirnya ya. Juga ya, maksudnya cara gini berbicara. Kalau menurut saya kata Bible Dinda, itu gimana dia? Sebenarnya dia baik dan lembut, cuman karena Dinda ngeyel kayak gini makanya dia jadi keras gitu. Makanya saya minta tolong, Dinda kalau ngomong itu tolong didengarkan orang ngomong. Ya, dengarkan orang bicara, baru kita bisa nyambung. Bisa? Oke, good. Saya mau mesti jelaskan juga ya, kalau ganteng itu dengarkan bukan orang bicara dulu satu hal. Yang bisa dengarkan juga. Halo Dinda. Halo tes. Dono Kasino Indro 3 dalam 1. Satu hakikat 3 pribadi. Bisa dengarkan saya? Bisa dengarkan kami nggak? Bisa nggak kira-kira tuh kalau kita ngobrol tuh kayak? Oke. Sip. Baik. Saya udah ya menjelaskan udah. Saya bisa stop dulu sekarang ya. Apalagi? Gantian dong. Masa nggak mau dengerin kita? Nggak boleh gitu Sudah dong. Sudah saatnya mau pergi soalnya. Oh, itu mah namanya egois. Itu namanya habis berak tinggalin orang. Nggak boleh gitu ya. Apalagi yang gitu mau disampaikan? Nah, gini Sister Evita. Kalau diskusi lintas agama tuh kita saling menghargai. Dinda jelaskan iman Dinda, kami menanggapi, kemudian menjelaskan mana yang benar menurut kami. Karena kalau Dinda cuma menjelaskan apa yang Dinda anggap benar, itu namanya Dinda mendoktrin. Itu tidak bagus. Itu namanya kita menyampaikan sesuatu dan tidak memberi hak untuk orang menanggapi. Maka izinkan orang menanggapi juga. Karena apa yang Anda sampaikan itu belum tentu benar dalam perspektif universal. Paham nggak? Paham? Kira-kira paham? Paham nggak paham? Nah, ketika Anda menjelaskan tentang kitab Yesaya itu, maka kami pun harus menanggapi. Karena kita ditonton banyak orang. Nah, cara kami menanggapi itu kami tidak akan membantah. Kenapa kami harus membantah kitab yang diimani oleh orang, tapi kami mau mempertanyakan. Siapa yang ngajarin Dinda cara menjelaskan seperti itu? Siapa yang ngajarin? Cara menjelaskan bagaimana? Tadi kan Dinda menjelaskan tentang kitab Yesaya toh. Ya. Nah, yang menjelaskan kepada Dinda cara bicara seperti itu tuh siapa? Belajar di mana? Pendeta? Baca buku? Atau Tuhan sendiri yang datang membisikkan? Di atau buku-buku Tuhan merasa juga ada? Nah, mantap. Di buku apa itu bisa ditemukan penjelasan seperti itu? Apa nama bukunya? Kalau saya kan jelas nih, buku pengantar studi Islam ditulis oleh Profesor Dr. Khairuddin Nasution MA. Nih bukunya ada. Saya berani menjelaskan metode Islam di sini karena saya punya bukunya. Nah, Dinda menjelaskan iman Dinda seperti itu, yang ngajarin siapa? Karena kalau Dinda mengatakan sesuatu yang tidak dipelajari, lah kok kami mendengarkan orang yang nggak belajar? Nanti kami mending dengerin kipas aja ngomong. Ya.
Ya, mending kami ngomong sama tembok. Nah, jadi kami ingin Dinda tidak percaya dengan penjelasan saya, kamu boleh cross check. Bukan ya ini cross checknya nih, makanya saya cross check. Dinda baca buku apa? Para pendeta dan pendeta mana? Siapa pendetanya? Atau dari laman apa? Yuk kita buka yuk. Yayasan ya. Yayasan apa namanya? Coba sarapan pagi. Sarapan pagi Biblika. Jadi Dinda tuh tadi baca sarapan pagi Biblika. Iya. Oke. Kan gini enak kita. Apa judulnya? Sarapan pagi Biblikal tentang Yesaya? Yesaya 53 ayat 10. 53 ayat 10. Jadi kan kita tahu nih Dinda nih terpapar apa, terpengaruh apa. Jadi Dinda adalah saksi Yehova yang percaya kepada Kristen yang non saksi Yehova gitu. Saya sebenarnya menyaring ya, yang mana yang benar saya tidak berek 100% percaya. Yang menentukan benar dan salahnya siapa? Ya itu akal dan hati nurani kita. Mantap, ini baru nyambung, ini baru enak ngobrolnya. Berarti Dinda mengakui bahwa akal dan hati nurani kita itu yang menyaring mana informasi benar dan salah, betul? Iya. Oke, pertanyaannya, masuk akal tidak dalam kitab Yesaya tersebut? Yang dipegang oleh orang Yahudi ribuan tahun tiba-tiba ditafsir sama Kristen dan mengatakan itu merujuk kepada Yesus, tapi pemilik kitabnya menolak. Masuk akal nggak itu? Merujuk kepada Yesus ketika ada pemilik kitabnya siapa? Pemilik kitabnya orang Yahudi dong, karena ribuan tahun mereka pegang kitab itu. Tiba-tiba kitab mereka ditafsir sama orang Kristen yang muncul ribuan tahun setelah mereka pegang kitab itu dan mengatakan bahwa itu merujuk kepada Yesus yang mereka tolak. Masuk akal nggak secara akademik itu? Nah, saya kan tidak tahu Yahudi itu bicara di kitab mana. Saya tidak melajarin orang Yahudi itu. Makanya belajar sama orang Yahudi tentang kitabnya. Nah, ini dia kenapa saya bilang nggak masuk akal. Masuk akal itu adalah ketika kita belajar kepada ahlinya. Sarapan pagi Biblikal ini ditulis oleh Ibu Rita Wahyu. Ibu Rita Wahyu ini sendiri adalah seseorang yang Ibu Rita Wahyu ini adalah bukan orang Yahudi, tapi Kristen yang mempelajari bahasa orang Yahudi. Nah, interpretasi dia tentang kitab suci dia dan kitab suci orang Yahudi itu menggunakan interpretasi Kristen. Dan itu ditolak oleh orang Yahudi. Anda mengatakan ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Kata Anda pakai akal dan hati. Menurut Anda, ketika ada orang Yahudi ribuan tahun memegang kitab suci mereka, memaknainya, tiba-tiba ribuan tahun kemudian ada yang bilang pokoknya itu merujuk kepada Yesus. Sementara Yesus sendiri tidak memenuhi kriteria menurut pandangan orang Yahudi. Kenapa? Karena Yesus sendiri tidak punya bapak. Yahudi menunggu Mesias yang datang dari seorang manusia, dari keturunan Daud. Maka ini tidak mungkin dikatakan sesuatu yang benar kalau Dinda mengatakan bahwa kita filter benar dan salah itu menggunakan akal. Secara akademik ini tertolak. Secara hati nurani masuk nggak di dalam empati Dinda bahwa ada anak manusia yang tidak pernah salah, bahkan seorang yang sangat baik dan benar, dibun-bun untuk menyelamatkan dosa-dosa Hitler, dosa-dosa Paulus. Secara empati, ini normal tidak? Membenarkan Tuhan menghabisi nyawa orang benar untuk menyelamatkan para penjahat pendosa seperti Hitler yang menghabisi 6 juta orang Yahudi kalau dia bertobat jadi Kristen. Saya bisa jawab dengan baik. Jawabnya pakai kaidah akal dan hati nurani ya. Iya. Karena syarat korban tebusan itu adalah manusia yang sempurna. Di mana itu? Di mana itu syaratnya ada? Penebus dosa itu adalah manusia yang sempurna. Setahu saya penebus salah itu adalah hewan ternak, bukan manusia nih. Aduh, ini nggak masuk hati nurani nih. Katanya pakai akal dan hati nurani. Jadi Tuhan Anda itu memang minta tumbal manusia gitu. Waduh, setahu saya Tuhannya Bani Israel tidak butuh. Bahkan dia membenci Molok yang penyembah Molok itu menyerahkan nyawa manusia. Begini, setahu saya. Silakan. Di rumah saya nih, tapi saya tidak setuju saya bicara agama. Nanti saya lanjut deh kalau saya sudah pergi ya. Papi jangan gitu dong. Anaknya mau berbagi ilmu nih Papi. Aduh Papi jangan marah-marah sama Evita. Papi jangan marah-marah lah Papi. Papi kita lagi sharing nih. Anak Papi tuh baik. Cuman agak tell me aja sedikit. Papi jangan gitu lah. Papi sih jadiin dia Kristen. Coba Papi ajarkan dia agama Islam.
Pasti dia insya Allah pinter. Tapi jangan gitu marah-marah. Kristen itu katanya kan ajaran kasih. Takut mualaf. Masa papi marah-marah? Jangan gitu. Nggak akan lah papi. Agama Islam itu untuk orang berakal. Kalau nggak berakal anak papi nggak akan jadi Islam. Papi kok gitu nanti Bunda Gembala cubit pinggang papi yang berlemak itu loh. Papi jangan gitu. Anak papi ini orang baik. Bunda Gembala kalau sama orang baik juga baik banget. Nggak apa-apa, tell me agak semi-semi bego nggak apa-apa. Yang penting baik, nggak menghujat Islam. Papi nggak boleh gitu. Ih papi kok gitu banget bikin Bunda Gembala jadi marah deh papi. Papi rumahnya di mana papi? Ayo papi. Papi rumah di mana papi? Papi ini minta dimaki sama Bunda Gembala ini. Anaknya baik gini. Dimarahin ketika menginjili Bunda Gembala. Anaknya tuh lagi ngajarin. Anaknya tuh anak baik. Dikata-katain anaknya sama papi. Pantes anaknya jadi tell me. Ternyata papi selama ini yang mendegradasi akalnya saudari kita Evita. Papi mami Bunda Gembala laporin sama polisi lo nanti loh. Ini penistaan terhadap ras manusia nih papi nih. Papi masih nonton kan mami? Mami. Bunda. Papi masih nonton Bunda Gembala kan? Pasti papi lagi nonton Bunda Gembala. Dasar papi ini. Jahat sekali papi ini. Anaknya baik-baik malah dimaki-maki ketika menginjili. Astagfirullahaladzim. Sebegitunya ya teman-teman kita ini ya. Itulah kenapa saya katakan terkadang tuh kita nggak bisa menyalahkan orang Kristen yang naik ke atas ini. Mereka kadang trauma sama keluarganya. Bisa jadi mereka tuh dipaksa untuk percaya doktrin. Pokoknya kalau kamu tidak percaya sama papi, lu tidak dapat itu lu tidak dapat warisan papi ya. Awas lu masuk Islam Lu kalau diskusi sama orang Islam Jadi dia kena mental. Lu kalau diskusi itu sama orang Islam, lu harus hajar itu orang Islam Kalau lu tak hajar lah, papi malah. Nanti papi tidak kasih kamu warisan toko kita, toko bangunan kita, papi tidak kasih kamu Jadinya anaknya kena mental kayak saudari kita Evita. Jangan begitu papi Evita. Anda itu orang baik sebenarnya. Cuman karena Anda mungkin terdoktrin bahwa Islam itu digambarkan seolah-olah Islam itu agama jahat, sehingga ada ketidakpercayaan terhadap diri Anda. Itu makanya Anda nanti kalau orang belanja itu di toko bangunan bukan orang Islam, Anda bangkrut Itu papi jahat sekali Bunda Gembala minum teh dulu, lanjut dulu anak-anak Bunda. Gift-giftnya tersuspend kata Bible. Iya, kenapa gitu ya? Tahu dari mana Bang Goto? Ini nggak bisa, saya nyoba ini, karena ada pesan masuk bantu ini. Pas saya mau ngirim nggak bisa. Iya, nggak bisa. Itu. Ini ada pemberitahuan ini di apa namanya, pemberian hadiah ditangguhkan. Jadi tidak boleh ngasih gift. Kan ada kotak-kotak itu. Ya, perilaku ini tidak selaras dengan kebijakan kami. Pemberian hadiah ditangguhkan di live ini alasan konten berkualitas rendah katanya. Itulah makanya. Mungkin karena dari hasil money laundry mungkin Bang Bibel. Bukan, jadi TikTok itu semakin lama semakin membuat cara-cara supaya menghentikan konten-konten yang mereka anggap itu konten membahayakan. Dan salah satu konten yang sudah saya cross check itu yang dia harus dihentikan itu diskusi lintas agama. Saya udah cross check kemarin konten-konten apa saja yang memang dilarang dan diskusi lintas agama yang memang dilarang. Makanya coba pertama host yang punya komal itu intonasi suara, diksi yang digunakan, terus interaksi dari coba jangan di follow akun para apologet dulu. Coba aja kalau nggak percaya. Coba hentikan memfollow akun-akun para apologet. Follow aja artis dulu. Serius itu mempengaruhi itu. Karena saya pernah lihat ada salah satu konten kreator TikTok itu pernah cerita kalau akun kalian itu berkoneksi dengan akun yang sudah di-ban, maka kalian dimasukkan seklasifikasi dengan akun yang di-ban. Maka bisa jadi kalian tuh secara algoritma dimasukkan secara sistem gitu. Jadi yang punya komal intonasi suara, perhatikan. Iqbal tuh. Mau nggak mau harus gitu Bal. Ya kan seperti Uni bilang. Sama tadi malam Uni diskusi dengan pendeta. Dibawa umat Islam tegas keras-keras. Saya bingung gitu loh. Kalaulah kita bersikap keras kepada mereka yang tidak menghujat agama kita. Kalian pikir mereka mau lagi diskusi sama kita?
Mereka akan menghindari para apologet. Kenapa? Karena mereka nggak mau dipermalukan. Mereka pendeta. Saya keras kepada penghujat. Makanya tadi malam saya tuh posting di YouTube saya tuh. Maaf, saya tidak bisa ngikuti mau kalian. Serius, saya tidak bisa. Kalau kalian pengen saya keras kepada pendeta, pendetanya minimal harus menghujat dulu. Selagi dia tidak menghujat, mohon maaf. Jangankan dia pendeta. Ayam pun ngomong saya hargai loh. Ya, sorry ya. Inilah kenapa saya katakan, kalau komal-komal diskusi lintas agama itu akan bertahan intonasi. Tuh belajar Ustadz Yusuf PI itu kan gitu tuh. Intonasi. Iqbal intonasi perhatikan. Percaya sama Uni. Coba aja dulu. Semua akun Iqbal akan diinvalibilitas. Kok invalibilitas doktrin Katolik kali ya? Di visibilitas. Sampai salah aku ngomong. Ya, akan divisibilitasi. Akun Uni itu semua yang beberapa kali di ban itu kalau buka langsung visibilitas. Tapi kalau yang Uni pakai lembut beberapa kali aman tuh aman. Contoh kayak akun Riva MOW22. Gitu ya. Aku pilih menginjili pohon pisang aja. Memang betul, kita tuh gak sabaran karena saking tingginya kognisi kita dibanding mereka gitu. Gak bisa kita sabar mendengarkan mereka mempermainkan diri mereka sendiri, ilmu pengetahuan mereka. Tapi terkadang itulah contoh kayak Kak Evita tadi. Ternyata memang kasihan dia. Di depan kita babak belurkan. Ternyata di keluarganya pun adalah orang-orang yang tertekan. Tertekan dengan keluarganya yang memaksa bahwa dia harus ikut dan percaya dengan doktrin ini. Gitu teman-teman. Makanya saya bilang dari awal, saya tuh lebih cenderung tuh sekarang tuh kasihan. Bahkan sama pendeta tuh saya kasihan gitu. Apalagi pendeta Daromes itu. Kasihan saya. Capek-capek dia kuliah teologi gitu kan. Ujung-ujungnya dipijak sama kawan-kawannya sendiri. Nah, kecuali mereka menghujat agama saya. Itu saya tidak ada toleransi dalam, maksudnya toleransi keras dan lembut tuh enggak ada. Itu ya. Ya, intonasi dan frekuensi tinggi kali Uni. Bukan, diksi yang digunakan. Diksi BI ya DA itu tuh ternyata masuk karena itu masuk KBBI kan. Jadi kalau bahasa kampung itu memang dia tidak deteksi karena tidak dimasukkan dalam diksi-diksi yang diawasi gitu kayak Karambia Cukia kalian gitu kan. Kalera dasar itu kan mereka nggak tahu. Tapi kalau bahasa-bahasa yang sudah baku BODOH itu kena itu BODOH TOLOL. Tapi kalau DASAR itu masuk dalam abuse verbal itu, verbal abuse, menyerang personal attack. Nah, itu pertama kali yang di-ban sama TikTok. Sejak adanya saya 2 tahun lalu itu ya. 2 tahun lalu itu ramai TikTok ini dipakai untuk bertengkar, untuk menaikkan penonton. Sejak itulah baru mulai kebijakan TikTok memban orang-orang yang personal abuse. Ya Naila pengen naik ini Iqbal, dia pembuka Komal, mungkin dia pengen kenalan sama netizennya Iqbal ini. Ya Kalera itu diksi yang tidak dikenal oleh KBBI. Assalamualaikum Naila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kakak Uni. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Gimana ke band Naila nggak buka Komal? Iya, buka Komal. Kenapa nih? Tadi buka Komal saya lihat. Ini akun baru nih, aku buat lagi, 4-nya kena benet. Nah. Oh, lihat ya, iya. Ya, ini saya cuma memberi sedikit saran aja buat teman-teman Uni yang 30 itu akunnya. Nah. Iya. Ya, Naila dengar saya? Dengar saya Naila? Saya cuma mau memberikan saran dan saya sudah ada. Gini Naila, coba mumpung Naila ada di sini, izin ya memberikan saran. Wah, nggak dengar Naila nih. Apa ini? Kenapa? Naila bisa dengar saya? Halo, tes. Masya Allah. Jaringannya Naila kali. Jaringan Naila kayaknya bermasalah. Jaringanku. Astagfirullahaladzim. Jaringan bikin dengar kesel. Dengar nggak kita ngomong?
Kalau dengar di mute aja dulu. Ya. Nggak, kalau dengar di mute aja biar saya ya. Enggak, aku nggak dengar dari tadi. Nggak dengar. Yaudah ini, Bunda di mute dulu ya. Saya sedikit mau berbagi wawasan terkait tentang pembuka komal. Ini karena ada Bunda Naila di sini, mungkin saya harus kasih sedikit insight lah. Pertama, teman-teman yang pembuka komal, perhatikan. Kalau bisa yang pembuka komal itu intonasi bicara hati-hati, karena TikTok akan lebih cepat memban kalau kesalahannya itu ada di pemilik komal. Kalau yang salah itu adalah tamu, teman-teman lebih aman. Karena paling dapat peringatan 2 kali, habis itu rungkatkan. Tapi kalau teman-teman sendiri yang melakukan kesalahan, maka teman-teman akan cepat di-ban. Satu itu. Yang kedua, intonasi bicara, diksi yang dipakai. Ya, yang ketiga, di komal itu berapa orang yang bicara, saling baku hantam nggak? Kalau baku hantam akan dideteksi sebagai pertengkaran itu. Itu juga berpotensi untuk di-ban, ya. Terus satu lagi nih, ini buat khusus untuk Umu Naila, spesifik. Umu Naila ini kan buka komal. Saya memperhatikan. Saya harap Umu Naila tuh kita berprogres bersama, berkembang bersama, bertumbuh bersama, hadirkan diskusi yang berusaha akademik. Saran saya, kalau sudah melantik narasumber, jangan dipotong ketika orang lagi bicara. Itu Umu Naila tuh, saya dulu pernah di situ. Saya lagi ngomong, ngejelasin, teman Umu Naila, ada ibu-ibu satu lagi sama Umu Naila, itu langsung chat terima kasih, ya silakan, waalaikumsalam. Jangan boleh gitu, jangan menjawab netizen ketika orang lagi ngejelasin. Jangan menjawab orang lagi bernarasi itu, terganggu orang yang bernarasi. Nah, insya Allah kalau Umu Naila sudah bisa terapkan seperti itu, saya akan nyaman masuk di komal Umu Naila. Saya memang memilih-milih komal yang saya nyaman. Saya diberikan hak dan otoritas untuk bicara. Sorry ya, di sini ada suara anak kecil, suara anak kakak saya. Tapi ketika ada komal yang diintervensi sama pemilik komal, sama saya pernah masuk satu komal, saya lagi ngomong cerita tentang satu kaidah ilmu, pemilik komal bilang, bahas ini aja Uni, lu aja yang ngomong. Akhirnya kita marah, lu aja yang ngomong, hantu. Begitu akhirnya kita. Kenapa? Para pendiskusi itu punya mindset, punya retorika sendiri, punya kajian sendiri. Jangan kita intervensi. Kalau tidak percaya kepada narasumber kita, jangan naikkan. Kalau percaya, berikan kepada mereka otoritas, kecuali mereka menyimpang. Nah, ini saya himbau kepada seluruh pembuka komal. Ya, ada kemarin juga kejadian-kejadian yang tidak mengenakan. Itu jadi pembelajaran bagi kita. Saran saya Umu Naila, saya ingin berkunjung ke roomnya Umu Naila. Dengan catatan, mohon dengan sangat perhatikan yang masuk ke atas. Kalau yang naik ke atas hanya ingin mengganggu, ingin birahi bicara, nggak sabaran mendengarkan narasumber yang sudah dipercaya, lebih baik tidak usah dinaikkan. Ketimbang nanti sama Islam saling baku hantam, pengen banget semuanya didengerin. Nah, itu saran saya Umu Naila. Semoga Umu Naila semakin mantap dalam membuka komal. Semoga semakin eksis, komalnya didatangi sama apologet besar, sehingga para apologet ini bisa berkunjung ke banyak tempat. Tapi juga untuk para apologet, mohon dengan sangat, komal-komal kecil yang kalian abaikan kalau sudah besar, jangan pula kalian nongkrong di situ, yang akhirnya yang udah membesarkan komal itu dibuang sama pemilik komal. Tahu diri. Kalau tidak ada kontribusi untuk membesarkan satu komal yang kalian abaikan waktu dia kecil, jangan kalian pula yang pengen duduk di situ hari-hari. Kasihan para apologet yang sudah bersama, bersinergi membesarkan komal itu dari awal. Kenapa begitu? Karena ini yang saya lihat. Ketika komal kecil, nggak ada yang masuk. Sudah besar, penontonnya banyak, berkumpul pengen di situ. Pada akhirnya apa yang terjadi? Ini yang menjadi asbab pertengkaran di antara umat Islam. Wah, saya dadinya sama dia. Sama dia dari kecil saya bersama-sama. Udah masuk Uniripa. Nggak dimasukin saya lagi. Jangan begitu. Kita ini tidak sedang berlomba-lomba untuk cari dunia. Kita lomba-lomba untuk sinergi. Bagaimana membuka sebanyak-banyaknya komal-komal diskusi lintas agama. Sehingga diskusi lintas agama ini menjadi hal yang memang menarik untuk dibahas. Menyenangkan untuk dibahas. Bukan sesuatu yang angker untuk dibahas. Betul nih. Maaf saya potong nih. Betul nih, betul. Maaf saya potong nih, maaf. Jadi ada salah satu komal apologet kita
Yang dulu kami waktu Komal itu masih kecil, kamilah yang mengeramaikan. Nah, sehingga sekarang ini Komalnya sudah besar, saya pun sulit untuk naik ke atas. Makanya saya tetapkan dari sekarang, saya haramkan masuk ke Komal dia. Itu aja, Uni. Iya. Dan keluh kesah hati orang-orang seperti Bang Erik ini, ketika dia sholat, hatinya tersakiti, dia lambungkan doanya ke langit, kalian tidak ada apa-apanya nanti. Begitu mudahnya bagi Allah menghinakan dan menaikkan seseorang. Nih Iqbal nih dulu nih naik dikik, buka Komal besar, semua pengen dekat, semua pengen naik. Tidak apa-apa begitu. Tapi mari kita sama-sama jangan egois. Jujur saya katakan nih, saya ini bukan siapa-siapa guys. Tapi saya hanya ingin setiap komal-komal Islam itu berkualitas. Ayo kita bedakan dengan komal-komal oten yang berserak itu. Setiap kita saling bersinergi. Nah, jadi teman-teman, agar tenang dan nyaman kita membuka komal tanpa di-ban, tanpa dibatasi oleh TikTok. Perlulah kiranya memang kita terpaksa mengikuti aturan TikTok. Makanya tadi malam, mohon maaf, tadi malam saya sudah praktekkan itu. 1,7 yang nonton di komal kecil saya, itu tidak dibatasi. Padahal saya biasanya kalau udah 1000 tuh langsung dapat peringatan itu. Kenapa? Karena memang saya tidak menggunakan diksi yang keras. Karena memang tidak menghujat pendetanya. Tapi malah saudara Islam sendiri, Uni, hantam, hajar. Sorry kawan. Tidak ada keras. Tidak akan saya berlaku keras kecuali mereka menghujat agama saya. Kalau mereka masih menjelaskan, ya Tuhan saya berbulu katanya. Ya biarin. Ya mohon maaf Rifa, Tuhan saya itu meninggal, wafat, dikapanin. Kemudian dia bangkit, hebat banget Tuhan saya kan Uni. Umat Islam mana yang akan pindah keyakinan dengan penjelasan itu? Justru itu yang kita butuhkan. Justru itu yang kita butuhkan. Apa maksudnya? Mari kita pertontonkan kepada anak-anak kita, generasi kita. Begini loh cara berpikirnya umat Oten. Apakah ada anak-anak kita akan berpindah keyakinan ke Kristen nanti mendengarkan penjelasan pendeta mereka? Apa ada nanti yang berpindah keyakinan mendengarkan penjelasan Kak Evita? Ketika Kak Evita mengatakan, jadi itu ya saya itu untuk ya itu. Sementara metode menjelaskannya saja ketika dikritisi tidak mampu dijelaskan. Seperti itu ya. Jadi itu yang saya harapkan Umu Naila. Bang Erik. Saya potong Uni gini ya. Saya ada kejadian baru-baru ini. Si Bombong itu naik di room saya. Ada moderator saya satu. Sampai saat ini sejak kejadian itu dia nggak mau naik lagi, nggak mau hadir lagi di roomku. Jadi begini kejadiannya. Saat itu Bombong naik ya. Dia kan Bombong itu kan nyerocos terus ya kan. Terus moderator aku ini mute dia, jadi aku nasihatin. Bombong bilang, siapa sih ini mute aku? Aku bilang moderator jangan di mute gitu ya. Tapi tetap aja melakukan itu. Saya turunkan gitu kan, karena Bombongnya sudah ini. Aku turun nih di mute terus. Enggak jangan turun. Biar moderator aku aja aku turunin gitu. Sudah itu kuturunkan dan aku turunkan juga orang-orang teman-teman muslim di atas semuanya itu ya, nggak ada yang marah gitu. Tapi moderator aku ini marah dia sampai saat ini nggak mau hadir lagi. Aku undang pun nggak mau hadir. Ini sedikit. Saya potong sedikit biar kita nggak terlalu panjang lebar membahas hal itu ya, biar kita lanjut diskusinya, biar diskusinya berjalan. Intinya gini Bunda Naila, luruskan motivasi dakwah lintas agama ini bukan karena menyenangkan orang lain, tapi menjalankan apa aturan Islam. Udah itu aja. Aturan Islam itu adalah bisa meletakkan ramah dan marah pada tempatnya. Jangan pedulikannya gitu aja. Ya, itu ya Bunda sayangku ya, insya Allah kalau Bunda buka komal, saya insya Allah siap jadi narasumbernya. Saya ini siapa sih? Saya bukan siapa-siapa. Tapi ingat, saya tidak nyaman ketika berada di komal yang saya dipotong ketika memberikan kajian materi. Tapi kalau lagi ngomong ini nggak apa-apa. Tapi kalau lagi kajian materi itu dipotong tuh kayaknya nggak nyaman banget. Yang kedua, saya tidak mau diadu sama kayak domba gitu. Dinaikkan, adapin oten PA. Aduh, maaf. Itu saya tidak suka. Saya kalau naik di komal siapapun, selalu saya komunikasi dengan pemilik komal. Iqbal tuh komunikasi dengan saya. Yonatan Nandar komunikasi dengan saya. Gregorius komunikasi dengan saya. Semua yang ingin saya ada di komalnya, kalau saya dibutuhkan ya, walaupun saya bukan siapa-siapa ya, saya mau komunikasi. Maksudnya apa? Saya mau konsepnya itu seperti yang betul-betul yang kita coba inginkan bersama. Diskusi yang berusaha akademik.
Kalau untuk sorry ya debat-debat kusir itu saya lebih baik nggak usah lah, saya nggak usah diajak aja gitu. Nah mungkin gitu Umu Naila, saya harap Umu Naila bisa belajar banyak dari saudara-saudara yang sudah profesional membuka komal sehingga komalnya juga banyak peminatnya insya Allah. Oke Umu Naila, biar kita lanjut diskusi lagi ya. Siap. Sehat-sehat. Di follow akunnya Umu Naila teman-temannya, mungkin beliau juga pengen di follow karena beliau baru ini akun lagi baru 169. Oke lanjut, kalau ada teman-teman non muslim saya akan memberikan sebuah narasi ya, dan teman-teman mohon maaf kalau ini saya naikin dulu. Kalau yang muslim tolong berhenti untuk minta naik dulu, kita fokuskan untuk memprioritaskan kaum non muslim untuk menjawab ya untuk bertanya dengan kita. Halo Mansera, muslim non muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Aki, silakan sampaikan apa yang disampaikan cepat biar kita jalan ke diskusinya, biar kita tidak terbuang waktunya, kita efisienkan. Silakan, ada yang mau disampaikan? Ya, saya mau menyampaikan ini aja. Diskusi apa itu? Keras tapi jangan udah itu aja udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, kamu mungkin terbiasa lihat komal oten. Kami bukan orang seperti itu ya. Barang siapa yang menasehati saudaranya di depan orang banyak itu bukan nasihat tapi merendahkan saudaranya. Kalau mau nasihat kasih DM. Lagi pula tidak semua nasihat kita bisa terima. Masa kami lagi berperang? Jangan kalian berperang main tusuk. Kutusuk. Ada kayak gitu berperang. Orang lagi debat diskusi. Ini kadang-kadang yang aku bikin muak juga nih. Orang-orang Islam yang nggak tahu nih komal-komal apa. Kalau kalian melihat orang yang lagi baku hantam, jangan kalian dekat, ketampar kalian. Kadang-kadang nggak tahu tempat nih orang-orang nih kalau ngomong. Bikin kecabut pakuku aja, lanjut deh. Ya, lain kali kalau naik ke komal orang jangan sambil berak juga mas, kesal saya dengarnya. Udah sambil berak naik ke atas. Cebok dulu lain kali. Kau kuludahi kau, jangan kau nasihat, kau kuludahi. Iya, asam kali apanya. Kita ini lagi perang, dengar ya, kau dengarkan baik-baik. Ini komal di mana kita ditanya tentang Islam kita. Ketika yang masuk itu adalah orang yang menyerang akidah, maka jangankan meludahi, menampar bolak-balik pun boleh aku. Kuberai pun boleh. Orang Islam itu adalah orang yang bisa meletakkan ramah dan marah pada tempatnya. Kau tengok tadi nggak kata-kata keras keluar di mulutku kepada pendeta tadi malam itu. Nggak perlu ku kerasi dia. Karena dia tidak menyerang akidahku. Dia hanya membela imannya. Tapi ketika ada orang di sini merendahkan ras manusia, merendahkan ilmu pengetahuan, berbodong depan publik. Jangankan meludahi, kuberain pun boleh depan publik. Kuberai. Jangan ajarkan kami, ya mohon maaf nih. Jangan kau ajarkan kami umat Islam ini ya. Aku nggak tahu kau Islam atau enggak, atau kau mungkin Islam. Jangan kau ajarkan kami yang sudah bertarung bertahun-tahun ini cara menghadapi oten. Ya, jadi tolonglah kalian naik ke atas. Kalau tidak ada kepentingan nggak usah naik. Ditonton banyak orang ini. Nanti sama kayak kalian orang lagi berantem suami istri. Sok pula kalian mau menengahi, ditabuk kalian sama bininya ya. Tahu apa-apa kok naik-naik. Imam Syafi'i ajarkan itu. Barang siapa yang menasihati seseorang depan publik, orang itu orang yang ingin merendahkan saudaranya. Berharap kasih sayang dengan cara merendahkan saudara sendiri. Kalau mau nasihat kau DM. Silakan, Pono, muslim non muslim. Pono. Kali ini. No. Pono. Ya Bang Pono. Jangan tidur no. Udah turun Pono. Kalian jangan. Dia typing di bawah tadi, dia bilang kau belum lahir saya sudah debat agama katanya. Pono. Lain. Iqbal belum lah. Oh bukan si Pono. Yang tadi Sera itu. Sera itu. Kau inilah orang-orang yang gini ya. Ini sama kali NPD-nya kayak Oten nih. Sama persis MPD-nya kayak Oten. Ini berarti orang yang kayaknya nggak dapat tempat di komal-komal diskusi kayaknya nih. Banyak kok. Banyak biasanya gitu tuh. Nggak dapat tempat di komal-komal diskusi, akhirnya menyerang orang-orang yang nggak nerima dia, biasanya gitu. Biasa aja tuh Bang, berjuang lah. Hai Mak.
Dulu kalau aku ceritakan mungkin kau nangis di sini 2 jam gak berhenti-berhenti. Saya tuh kalau naik ke Komal debat dulu bang, baru ngomong A di kick. Assalam tik di kick. Lagian gini loh. Kita itu bersikap adil tuh juga kepada diri sendiri. Jangan cuma kepada orang lain. Letakkan diri kita sesuai dengan porsi kita. Kalau kau berdiri di tempat yang sangat terang, cahayamu gak kelihatan, kecil. Berdiri kau di tempat-tempat yang gelap dulu, baru cahaya kau terlihat. Kau berada di sisi para apologet, sementara kau gak pernah kami lihat berapologet, lalu kau pula merasa si paling gitu loh. Kau ibarat kata lagi berada di sebuah lampu, apa namanya tuh, lampu yang sangat terang benderang. Lilin kau datang-datang, tiba-tiba aku lilin, aku udah biasa. Aku biasa membuat terang. Jadi tolonglah, masa kayak gitu aja nggak paham sih? Makanya kan, pepatah Islam itu luar biasa loh. Jangan berdiri. Kalau mau jadi lampu, janganlah berada di sekitar lampu yang sudah terang. Cahayamu nggak kelihatan. Berdirilah di tempat-tempat yang gelap. Datangi komal-komal kecil. Biarlah yang nonton 10, 20, bangun bersama. Jangan pengen yang sudah rame aja yang nonton tuh nampak kali pansosnya gitu. Giliran komalnya udah rame, antri pengen nonton, pengen naik, pengen bicara, pengen kasih tempat. Ketika komal-komal kecil kalian cuekin, nengok pun nggak mau. Gitu. Masuk ke komal Umu Naila, masuk ke komal Kucang Onyot. Aku ada alasan. Aku kalau punya alasan aku kasih tahu sama Umu Naila, aku kasih tahu. Kepada Kucang Onyot aku kasih tahu. Jadi kalau seandainya kalian ingin membesarkan komal-komal Islam, bangunlah bersama biar kalian dihargai sama pemilik komal. Nah, pemilik komal tahu diri juga. Kalau ada narasumber kalian yang dari kecil komal kalian udah bantu besar, tahu diri. Jangan kalian kick pula, kalian buang pula orang yang bersama kalian. Itu kayak habis mandi sepah ditelan, dibuang. Halo Lim. Halo Lim. Oke, terima kasih. Belum jadian udah putus kita ya Lim. Kau naik hanya untuk turun ya Lim. Dadanya nih. Tapi Uni yang tadi itu dia masih anak kuliahan loh. Siapa? Evita. Si Evelyn, iya Evelyn itu yang kasihan. Enggak kasihan kali dia, orang tuanya keras. Lanjut di Bali mau ngomong. Enggak, ini aku yang kupikirkan dari tadi ini nih, pembatasan ini hadiah ini nggak bisa orang love orange Iya. Kena ini. Coba klik love orange teman-teman, bisa nggak kalian absen love orange kira-kira di atas itu coba? Nggak bisa. Nggak bisa. Aku sudah coba. Nggak bisa dari tadi. Iya. Nah, pembatasan ini baru nih. Ini metode baru nih. Tapi ini juga berakibat fatal ke live loh. Live jadi tidak di FYP kan. Makanya dari tadi penontonnya nggak naik-naik. Sebab lebih membuat jera si pembuka komal. Karena kan ini nih setiap hari kan mereka tuh punya kebijakan-kebijakan terus tuh supaya menghentikan komal-komal kayak gini. Kalau saran Uni ya, ini saran ini. Pertama, tidak, tapi dibagikan bisa dia. Posting ulang bisa dia. Nih, di post ulang bisa. Biasanya kan ada beberapa pilihan tuh. Kalau bukan akses multi yang ditangguhkan, tergantung dengan ininya, apa yang dilanggar gitu kan. Kalau bukan akses multi, ini Uni baru tahu nih, bisa sekarang dihentikan pemberian hadiah. Gitu. Sepertinya gitu. Ya nggak bisa ya. Peringatan paling aneh ini yang pernah saya dapati selama saya ini baru buka komal. Ini baru juga. Ini pembatasan paling aneh teman-temannya. Biasanya saya itu dibatasi visibilitas, aktivitas mencurigakan atau hate speech gitu kan. Ini enggak ini. Pemberian hadiah ditangguhkan. Perilaku ini tidak selaras dengan kebijakan kami. Konten berkualitas rendah. Anda penghinaan, ini edukasi woi. Padahal Bang Goto mau ngasih paus lu satu-satu sama kita itu.
Enggak. Ini Ya kan? ini kayaknya Aneh juga dari, ya. Aku baru nemu yang kayak begini. Ini kayaknya dari akun saya nih. Akun Anda tidak dideteksi di akun ini. Akun Anda adalah akun Amerika. Yaudah, aku izin kerja dulu. Terima kasih waktunya. Oke, Kang. Dampingin perjalanan jalan kantor. Kang Dito pakai VPN emang? Kang Dito? Bagus. Enggak, aku pakai jalurnya Mama Rika. Tapi nggak pakai VPN. Tidak, ini bukan karena akun Kang Dito nih. Memang aneh nih akun tuh emang kena. Memang Iqbal kan udah bilang berkali-kali deh, adik bandel aja. Coba intonasi. Iqbal itu dia ikut diskusi, guys. Coba perhatikan ya. Pembuka Komal itu jarang yang visibilitasnya itu sampai kayak Iqbal nih. Iqbal nih naik banget 7 ribuan kemarin itu, terus bikin lagi akun, naik lagi bikin akun. Jadi mungkin algoritma atau sistem sudah membaca gitu loh, di pihak admin TikTok tuh udah membaca. Apalagi judulnya kan kata Bible, nama akunnya kan kata Bible, berkaitan dengan agama. Kan udah bilang salah satu, coba lah kalau nggak percaya cek, salah satu live yang di ban, dilarang untuk disiarkan di TikTok tuh diskusi lintas agama. Makanya ganti namanya dengan, tapi susah juga kalau ganti, orang udah tahu kata Bible kan. Jadi itu tuh kayak nampak kali untuk membuka untuk ranah dialektika agama gitu. Makanya cepet, coba akun 03 cepet naiknya kan, FVP bagus. Itu mencurigakan bagi sistem dan TikTok. Sesuatu yang sangat banyak naik, sesuatu yang tiba-tiba ini. Coba perhatikan gitu. Itu akan diincar sama TikTok. Pemberi gift banyak itu dikejar sama TikTok itu. Pemberi gift banyak itu dicurigai kayak money laundry atau judol kayak gitu-gitu. Makanya cepat. Bang Putra typing di bawah. Bekerja. Bang Putra typing, saya mau kasih gift, nggak bisa, nggak usah bang, kirim dolar Singapura aja. Atau gini, Bang Iqbal, buat satu akun pakai nama asli, naik untuk berbicara gitu. Iya ya, gitu aja kali ya. Iya. Ya kan dua akun pakai. Jadi Iqbal kalau mau ikut bicara tuh pakai akun satu. Namanya jangan kasih kata Bible lagi, tapi kasih nama lain gitu. Kalau saya ganti nama teman-teman jadi Iqbal Cowboy Junior, teman-teman sepakat nggak? Panjangan deh. Ini kemarin udah kayak gini juga Iqbal di Nurani aja. Bang Rashid. Di komalnya Bang Rashid kemarin kayak gini juga nih, Bang Iqbal kayak gini juga ini. Iya. Coba kita tuh bersiasah itu hal yang lumrah. Saya tuh bukan cuman belajar tentang ini materi diskusi aja loh. Sistem pun saya pelajari. Bahkan saya beli bukunya kemarin itu. Kenapa? Ya kalau kita mau bertempur, kita bukan cuman bermain pedang aja. Kita juga harus teliti senjata yang mau kita pakai. Kalau mau bawa tank tapi nggak bisa bawa tank juga repot. Kita harus lihat dulu. Wah, masuk lagi nih 1 juta nih. Siapa nih yang kirim untuk Apologet Award nih? Siapa yang udah kirim itu? Tolong dong dikasih anunya biar saya sebutkan namanya. Siapa? Bentar aku cek dulu namanya, bentar. Iqbal Pangeran Oten, parah Bang Teguh ini. Tuh Bang Putra typing tuh, hamba Allah. Wah, Bang Putra lagi. Masya Allah. Bang kata Bibel, kalau aku buka live hadir-hadir di roomku. Kadang aku undang, abangnya nggak bisa naik. Kenapa gitu? Masa? Kadang aku undang aku buka Komal gimana? Bukan nggak mau, buka Komal gimana? Iya, tapi kan ada akunnya yang lain. Aku kan lihat di bawah itu. Kata Bibel ada lewat tuh. Kan? Aku undang, lari kabur. Enggak, aku scroll aja itu Munaila. Nanti insyaallah aku jadi narasumber di situ juga ya kalau aku libur ya. Iya, sekali-sekali kan. Ya lanjut. Naiklah Iqbal. Bantulah besarkan Komal-Komal kecil, Dek. Siap. Aku keliling-keliling terus tiap hari Uni banyak tanya aja anak-anak itu. Dek, dulu waktu mau naik ke Valorant di kick ya. Sekarang alhamdulillah Munaila minta naik ya, Masya Allah. Tabarakallah ini ya. Ini terima kasih banyak, hari ini barusan masuk 1.100.000 dari saudari kita atas nama ntar ya, untuk ibu beliau memberikan donasi ini atas nama bunda beliau yang sudah almarhumah. Mari kita sampaikan Al-Fatihah, tapi saya sebutkan namanya dulu ya, bentar.
Kang Dito lagi Bunda kerja. Jarni Asih. Ya. Yuk, Bunda siapa? untuk Bunda Jarni Asih ya, kepada almarhumah, mari kita bersama-sama hadiahkan Al-Fatihah buat beliau karena keluarganya mendonasikan uang untuk Apologet Award ya. Mari kita sama-sama ucapkan terima kasih dengan cara membaca Al-Fatihah. Amin amin ya Allah. Ya, semoga Al-Fatihah yang kita baca itu implikasinya kepada kita dan kepada banyak orang dan kepada beliau yang diberikan sedekah. 1 jutanya dari Bapak Dadang Condet, kalau nggak salah, bentar aku tengok namanya dulu. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Saya itu Kang Dito nggak menyangka loh, aku diberi penghargaan begitu. Masuk nominasi itu untuk menambah value sebenarnya itu. Iya. Supaya berarti diawasi gitu. Berarti komal kita diawasi, upgrade value terus. Buat Bapak Dadang Condet, terima kasih 1 jutanya, Masya Allah. Gos 30 juta ya. Nih, ini juara 1 2 3 ya? Diambil juara 1 2 3 kan? Jadi gini, teman-teman mohon maaf ya. Saya berharapnya target saya sampai. Kalau target saya sampai, jangankan yang juara, yang nggak juara pun insya Allah, walaupun cuma percikan sedikit dapat. Tapi kalau tidak sampai, maka memang diprioritaskan juara 1. Ya, memang diprioritaskan. Supaya ada keadilan di sana. Ya, jadi kalau cuma juara 1 aja pun, ya nanti insya Allah tahun depan lah. Targetnya berapa? Targetnya 30 juta. Targetnya 30 juta teman-teman ya. Nah ini baru kalau saya prediksi sekarang ini sekitar 14 juta. Masih setengah. Ini tanggal berapa sekarang nih? Saya masih sangat percaya diri nih. Ini masih tanggal 9 Agustus. Acara ditutup sampai 16 Agustus. Masih ada seminggu lagi, saya masih minta-minta kepada para donatur-donatur. Belum turun tangan nih. Bunda Mila aja belum turun tangan ya. Aman. Ya kan? Jadi insya Allah mudah-mudahan akan banyak nanti, mudah-mudahan ya menjelang ke tanggal 16. Saya berharap terkumpul 30 juta itu sudah cukup untuk memberikan apresiasi kepada juara 1, juara 2 dan juara 3. Cukup itu. Panitia nggak usah dikasih lah. Panitia kaya-kaya soalnya ya. Ada di situ. Panitianya aja donasinya 1 juta loh. Jadi panitia nggak usah dikasih apa-apa ya. Panitianya kaya-kaya. Ya. Panitia kaya-kaya. Ya. Jangan lupa voting kata Bible teman-temannya. Kalau kita menang nanti saya belikan kaos 1 lembar. Banyak loh dek. 7.000, 5.000, 2.000 orang mau dibelikan kaos. Gokil kali Iqbal. Banyak 1 lembar dirobek-robek kaos. Caranya masuk situs mesia.org, scroll paling bawah ada gambar Apologet Award, klik dan vote. Yes, betul sekali. Dan nama-nama yang telah berdonasi telah dituliskan. Dan mohon dengan sangat kalau ada namanya yang belum dituliskan, tolong japri saya, please. Saya ini manusia, saya kadang lupa, saya pastikan di dalam uang itu tidak ada uang saya. Dan saya tiap hari itu terlalu confirm. Kemarin ada terakhir ada saudari Yola, itu transfer 100.000. Ternyata transferan 100.000 itu untuk beli buku Bang Moto. Maka saya transfer uang 100.000 itu keluar. Ya, saya transfer keluar ke akun saya yang lain. Saya memang tidak mau mencampurkan uang saya. Jadi hasilnya itu saya selalu foto, saya kirimkan di grup panitia. Ada saudari Cha di sini. Jadi setiap hari itu saya coba untuk screenshot. Jadi gimana? Nanti aku mau donasi unit 300.000. Siap Ibu Dari, ditunggu. Nih, langsung di screenshot aja, langsung di screenshot nih Bu, langsung di screenshot. Di situ ada nomor rekening dan nomor WhatsApp ya. Ya, tuh screenshot di situ Bun Dari. Di screenshot itu. Buat teman-teman yang mau voting bisa langsung masuk ke website www.mesiah.org teman-teman ya. Setelah Anda masuk ke website mesiah.org, Anda scroll sampai ke paling bawah, akan menemukan gambar serupa dengan ada yang di layar saya sekarang ini. Nanti klik aja gambarnya, diklik. Nah, di situ bisa memilih apologet yang teman-teman unggulkan. Saya harap penonton-penonton Kata Bible itu selalu support Komal Kata Bible dan didukung Kata Bible masuk di 3 nominasi teman-teman ya. Sebagai Komal teredukatif, host terinspiratif, dan apologet penyerang terbaik. Mudah-mudahan kita bisa juara. Amin. Masa nggak ada yang 1 dapat deh.
3 nominasi, 1 pun gak dapat, keterlaluan kali ya dek ya. Aku pikir 1 sangkut, 2 nggak tahu nih karena saingannya berat. Ya buat Uktiola ya, buat Uktiola saya sudah kirim uang 100 ribunya ke Bang Moto. Saya sudah kasih alamatnya ke Bang Moto, ditunggu bukunya ya, sister ya. Oh ya buat teman-teman juga, acara Apologet Award ini perlu dipahami, tidak banyak yang kecewa, ada beberapa yang kecewa karena belum dimasukin. Ada beberapa faktor kenapa Anda tidak dimasukin ya. Yang pertama, saya memang tidak tahu. Yang kedua, karena punya masalah pribadi sama saya. Yang ketiga, karena Anda tak konsisten. Yang keempat, memang kita nggak pernah lihat. Ya, ada beberapa hal kenapa tidak masuk. Jadi pikirkan saja. Kira-kira gue masuk mana kategorinya? Aku kayaknya aku kategori keempat-empatnya Uni. Kayaknya iya, karena ada sentimen dari aku nih. Makanya, jangan suka PHP-in aku. Kalau aku sakit hati, aku jangankan nengok orangnya, nengok batang pisang di rumahnya aja aku nggak mau. Gitu. Ya, jadi ada yang memang saya tidak masukkan lagi karena memang sudah dianggap senior gitu loh. Kita tuh mau berbagi kepada yang baru-baru buka, yang baru-baru hadir. Semoga mereka itu termotivasi lebih baik mengupgrade value-nya ya. Jadi mohon dengan sangat teman-teman kita tuh saling gini ya. Apalah yang mau diharapkan dari uang hanya si upil gitu. Tetapi apa yang perlu kita ambil di sini? Bagaimana kemudian kita yang non lembaga? Mohon maaf yang tanya rekening APII sama saya enggak hafal ya, saya enggak tahu. Dan acara ini tidak ada kaitannya dengan lembaga. Acara ini tidak memiliki lembaga, yayasan, ini acara independen. Dari kita untuk kita, ya dari kita untuk kita. Jadi kalau ada yang mau kejang ayam tantrum silahkan. Manjat-manjat tembok juga nggak apa-apa. Ya saya nggak ada urusan. Acara ini apa yang proses loh nih? Bodoh amat. Enggak, yang enggak masuk nominasi ada teman-teman yang aktif sebenarnya tapi gimana nggak tapi nggak bisa di-reset ya? Nggak kelihatan deh. Lagian udah terlalu banyak deh kan. Biar tahun depan aja yang dapat. Tahun depan itu kita sediakan mudah-mudahan motor Mio 1 ya, motor listrik ya, handphone, iPhone yang terbaru 1, tiket umroh bolak-balik 1 ya kan. Insya Allah tahun depan ya, tahun depan itu insya Allah donaturnya nggak kaleng-kaleng mudah-mudahan. Makanya doakan saja apa yang saya cita-citakan ini berhasil ya. Seperti itu ya saudara-saudaraku. Jadi acara ini tuh bukan untuk hebat-hebatan gaya-gayaan. Ini sebagai bentuk mari kita sama-sama saudaraku saling mencintai gitu loh. Ya, donaturnya insya Allah tahun depan itu nggak main-main ya. 1 orang 10 juta. Maka kalau besok tuh pakai proposal. Maka tadi aku nggak jadi proposal. Kenapa? Karena kalau pakai proposal tuh nggak boleh di bawah 5 juta. Kayak gitu. Ya, doakan ya. Nah, tahun depan donaturnya euro itu, ya itu betul Bang Zombie itu betul. Insya Allah doakan ya tahun depan itu donaturnya pakai euro. Ya, pakai euro insya Allah. Nggak pakai rupiah lagi Bang Zombie kan? Insya Allah Bang Zombie itu tahu tuh dia tuh. Insya Allah. Ya begitu teman-teman ya, dukung para apologet kita. Dan yang belum masuk jangan berkecil hati. Saya manusia biasa. Kadang mungkin Anda sering live saya nggak lihat. Makanya saya nggak tahu. Capek saya mau ngubah-ngubah lagi. Saya sama Ca nanti berantem. Ya, capek ngedit-ngedit, ujung-ujung dirubah lagi. Jangan begitu. Udah kira-kira. Aku mau nanggapin timing ini anjir. Juara 1 dapat batu dari Bang Iqbal ini gara-gara tadi malam aku cerita batu akik sama Bang Ardi nih.